Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini pembelajaran kita berbeda dari sebelumnya. Semoga dengan adanya pembelajaran ini kalian tetap bisa memahami materi yang akan Ibu berikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3.1 kelas 12, yaitu rangkaian arus searah. Di mana pada rangkaian arus searah ini kita akan mempelajari dua topik, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ya, di mana pada hukum Ohm itu sendiri kita akan mempelajari adalah pengukuran arus dan tegangan listrik. Yang kedua adalah hubungan kuat arus dan tegangan listrik. Yang ketiga adalah hambatan. Sedangkan di hukum Kirchhoff kita akan membahas adalah rangkaian listrik, rangkaian seri dan paralel. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Yang ketiga itu adalah rangkaian tertutup pada rangkaian tunggal dan rangkaian majemuk. Sedangkan pengaplikasian dalam kita mempelajari rangkaian arus searah ini adalah kita mempelajari alat-alat listrik searah yang dikonsumsi dan energi listrik yang ada di rumah kita. Yaitu apa aja? Sumber arusnya, peralatan listrik, arus searah, energi dan daya listrik pada arus searah. Sekarang kita bahas dulu topik yang pertama, itu adalah hukum Ohm. Di mana hukum Ohm ini adalah pengukuran arus dan tegangan listrik. Sekarang kita buka dulu pertama. Ya. Di sini kita akan belajar hukum Ohm. Apa sih hukum Ohm itu? Ya, hukum Ohm itu adalah pernyataan yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor itu sebanding dengan beda potensialnya. Ya, jadi hukum Ohm itu adalah kuat arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor yang sebanding dengan beda potensialnya. Dimana pada hukum Ohm itu diberi persamaan adalah V sama dengan I dikalikan dengan R. V itu adalah beda potensial, diberi simbol dengan volt. Yang I ini adalah arus listrik, diberi satuan itu adalah ampere. Maaf, bukan simbol. Yang volt tadi Ibu katakan itu adalah satuannya ya. Simbolnya adalah V. Sedangkan arus simbol penulisannya itu adalah I besar dengan satuan itu adalah ampere. Sedangkan ini adalah R, simbolnya adalah R. Ini yang biasa dikatakan dengan hambatan. Hambatan. Satuan yang digunakan adalah Ohm. Tapi sebelum kita masuk ke dalam hukum Ohmnya ini, kita akan mempelajari dulu kuat arus listriknya. Ya. Kuat arus yang mengalir pada kawat. Di sini bagaimana? Kelihatan? Ya. Kuat arus yang mengalir pada kawat adalah jumlah muatan listrik yang melewati kawat per satuan waktu pada suatu persamaan sebagai berikut. Di mana di sini kalian buka kembali bukunya, itu adalah I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah muatan listriknya dengan satuan kolom, sedangkan N-nya itu adalah jumlah elektron pada arus listriknya. Itu tidak memiliki satuan. Biasanya satuan yang dipakai itu hanya mengatakan banyaknya partikel. Sedangkan Q kecil itu adalah nilai muatan dari elektron, di mana muatan pada elektronnya itu adalah 1,6 kali 10⁻⁹ kolom. Berikutnya, arus listrik yang mengalir pada suatu luasan muncul istilah rapat. Nah, jadi arus listrik yang mengalir pada suatu muatan itu ada lagi istilahnya adalah rapatan. Gimana rapat arusnya itu? Diberi simbol dengan J, I per A, ya, di mana J itu adalah rapat arus, satuannya adalah ampere per meter, per A-nya itu adalah luasan dengan satuan adalah meter persegi. Sedangkan J-nya Ibu ulangin adalah rapat arus. Nah, dalam luasan ini biasanya yang digunakan adalah luasan lingkaran. Ya, kalian tahu luas lingkaran itu apa?
Ada yang kalau menggunakan diameter 1/4 BD kuadrat ya, atau biasa dikatakan PR kuadrat. Ini kalian jangan lupa. Di sini ada gambar 3.1. Untuk mengukur kuat arus ini biasanya kita menggunakan yang namanya multitester. Nah, multitester di sini ada 2. Dari gambar kita bisa lihat ini adalah multitester analog dan ini adalah multitester digital. Jadi kalau orang ingin mengukur berapa kuat arus listrik dalam suatu rangkaian atau dari suatu perlengkapan listrik, biasanya menggunakan ini. Ini namanya multimeter atau multitester, biasanya orang mengatakan. Ya, yang berikutnya kita rumus-rumusnya. Nah, ada lagi yang mengatakan adalah kamu sudah tahu kalau kuat arus menggunakan ampermeter. Ampermeter mempunyai nilai batas ukur. Batas ukur ini juga mengukur arus listrik yang diukur melalui menggunakan hambatan shunt yang dipasang pada ampermeter. Sehingga fungsinya adalah untuk tanpa merusak. Jadi sebelum kita menggunakan listrik, kita ukur dulu dengan ampermeter supaya kita tidak merusak dari suatu alat-alat perlengkapan listrik. Rumus yang digunakan pada pemasangan hambatan shunt ini, rumusnya adalah RSH, RA, ya, N, biasa dikatakan N itu adalah tadi banyaknya partikel ya, N itu I/IA, di mana ada batas ukur akhir, batas ukur awal. RSH adalah hambatan shunt, yang kedua adalah hambatan ampere meter, RA-nya adalah hambatan ampere meter. Di sini ada contoh soalnya. Nah, untuk pengaplikasiannya ibu akan bahas soal yang kemarin kalian kerjakan. Nah, ini. Ya, sekarang kita akan bahas. Mungkin diantara kalian masih ada yang tidak mengerti. Ibu akan bahas di review 1 di halaman 12 buku K13. Kita perhatikan dulu ya, nomor 1. Jumlah elektron, baca baik-baik. Jumlah elektron yang melewati seutas kawat selama 1 jam, itu satuan simbolnya adalah T, 1 jam, sebanyak. Ibu tadi mengatakan bahwa N itu adalah banyaknya partikel, biasanya dikatakan dengan satuan partikel atau tidak menggunakan satuan N, kita N simbolnya ya, 1,125 kali 10⁻20 partikel. Ya, ini Ibu sudah tuliskan. Yang kedua, kita lagi baca, jika muatan elektron tadi dari rumus sebelumnya, kita tahu muatan itu adalah Q kecil. Ya, Ibu perjelas ya. Q kecil, muatan elektron. Berapa muatan elektronnya? Nah, muatan elektronnya itu adalah 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. Pertanyaannya adalah berapa kuat arus yang mengalir pada kawat I? Dari sini kita bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya Ibu berikan, itu adalah apa ayo? I sama dengan Q per T atau Q per T atau NE QE per T. Nah, ini tinggal kita masukkan. Ingat, jam ini kita gantikan sekon ya. Dengan satuan sekon itu adalah 3600 sekon. Jadi tinggal kita ambil 1,125 dikali 10⁻20 dikali 1,6 kali 10⁻⁻19 per 3600. Oke? Paham?